Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, eh, kelompok kami akan membuat sebuah tugas, yaitu tugasnya adalah analisis sistem informasi berbasis web. Jadi nanti analisis ini adalah menjelaskan mengenai cara kerja, fitur, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan dan apa saja informasi yang terdapat dalam sistem informasi berbasis web tersebut. Jadi tema yang akan kami bawakan kali ini adalah analisis sistem informasi akademik Moodle berbasis LMS sebagai tugas untuk memenuhi UAS Sistem Informasi Manajemen pada tanggal 1/15/2025. Dengan dosen pengampunya adalah Pak Yogi Kristianto Eskom MMSI. Slide berikutnya. Untuk anggota kelompoknya adalah yang pertama adalah Muhammad Novel Ragid. Bilang masing-masing tuh. Dan saya Muhammad Hidayatul Fajri. Dan saya Yeris Riyadi. Saya Fauzan Hendra Darmawan. Saya Iksan Nur Hidayat. Baik, itu adalah kelompok-kelompok yang berada dalam tema sistem kali ini, yang akan bertanggung jawab menjelaskan sistem kali ini. Slide berikutnya. Jadi penjelasan pertama adalah apa itu Moodle. Moodle adalah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk mengelola kursus atau kuliah secara online. Moodle merupakan singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, yang berarti tempat belajar yang dinamis dan berorientasi objek. Merupakan salah satu CSM yang bersifat open source. Dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membuat materi pembelajaran dalam bentuk web, membuat modul pembelajaran, kemudian membuat tes online. Untuk CSM ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian apa fungsi Moodle sebagai LMS? Fungsi Moodle sebagai LMS tentunya digunakan sebagai platform pendidikan, baik itu pembelajaran di instansi-instansi pendidikan maupun juga untuk perusahaan-perusahaan. Jika LMS ini digunakan di sektor pendidikan, tentu fungsinya sebagai sarana pembantu program pendidikan yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan guru dan muridnya. Sedangkan bagi para perusahaan, platform ini bisa digunakan untuk mengembangkan skill yang dimiliki karyawan atau pekerja mereka dalam mengetahui prosedur-prosedur pada perusahaan. Slide berikutnya. Ini adalah Moodle yang diterapkan dalam berbagai sektor. Contoh yang pertama adalah Moodle sebagai LMS pada sektor sekolah. Di era sekarang sudah menjadi kewajiban bagi para sekolah maupun instansi pendidikan lain untuk mencoba dan terus menggunakan sebuah LMS atau yang disebut sebagai Learning Management System. Sebab manfaat yang akan diperoleh sangatlah banyak. Salah satunya adalah proses pembelajaran akan lebih terkelola efektif dan efisien. Dengan bantuan ini, peran guru sebagai pengajar akan terbantu kerjanya. Guru dapat memberikan tugas dengan mudah dan melakukan pengawasan secara rutin terhadap siswanya. Selain itu, siswa akan dianjurkan untuk lebih bisa disiplin bila mana menggunakan platform Moodle ini. Gambar di samping adalah contoh e-learning yang dibuat dengan melibatkan Moodle. Kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh Yaris. Moodle sebagai LMS perusahaan. Sebagai platform LMS, tentu saja manfaat Moodle tidak terhenti hanya pada lembaga pendidikan saja. Namun, semua hal yang berkaitan dengan sarana pendidikan dan edukasi bisa sekali menggunakan layanan ini. Perusahaan dapat memanfaatkan fitur di Moodle sebagai sarana pembelajaran peningkatan skill bagi karyawannya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan platform ini. Contoh perusahaan yang menggunakan platform Moodle sebagai LMS. Mereka adalah Microsoft, Allianz,
Shell, dan masih banyak lagi. Moodle sebagai LMS kursus online, sebagai platform yang dapat diakses secara web-based atau bisa digunakan sebagai sebuah browser. Tentunya model ini cocok digunakan sebagai pendukung sarana kursus online. Fitur-fitur yang dimiliki oleh model sangat bermanfaat sekali jika diperuntukkan untuk membangun sebuah kursus online. Banyak sekali kursus online yang menggunakan layanan model ini. Berikut akan dijelaskan oleh si Fajri. Mungkin saya mau menambahkan ya untuk penjelasan awal tadi yang merupakan CMS. CMS itu artinya adalah Content Management System. CMS itu ibaratnya adalah sistem yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mempublikasikan konten digital. Sederhananya CMS itu seperti dapur, tempat membuat dan mengelola semua bahan yang akan disajikan dalam sebuah website atau aplikasi. Jadi model ini termasuk CMS tadi. Oke, silakan lanjutkan. Baik, saya akan lanjutkannya. Penjelasannya yaitu bagaimana cara kerja Moodle. Cara kerja dari Moodle tentunya secara umum adalah sebagai sarana edukasi atau platform pendidikan berbasis web-based yang dimana penggunanya bisa digunakan melalui website yang ditampil di browser. Moodle mengatur segala hal mengenai pengelolaan sistem pembelajaran secara online. Contohnya seperti mengatur adanya kursus baru, tambahan materi, pemberian tugas, tenggat waktu, pelacakan aktivitas pembelajaran murid, dan masih banyak lagi. Moodle dikembangkan menjadi sebuah platform open source. Tentunya hal ini menjadi keuntungan penggunanya untuk lebih bisa mengembangkan platform edukasi online sesuai dengan kebutuhan, seperti di gambar ini. Ada pengetahuan awal. Admin menginstal Moodle pada server, baik lokal maupun cloud. Administrator mengatur struktur khusus, peran pengguna admin, guru, siswa, serta plugin tambahan sesuai kebutuhan. Seperti contoh di gambar ini. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Iksan. Ya, sebelumnya saya minta maaf pada Pak Yogi karena tidak bisa mengaktifkan kamera. Ya udah kita lanjut. Yang kedua ada manajemen kursus. Di sini ada dua, yaitu ada guru membuat kelas, mengunggah materi dan mengatur tugas, kuis serta forum diskusi. Yang kedua ada setiap pengguna memiliki akses berdasarkan perannya. Di sini ada tiga, yaitu ada guru mengelola konten dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua ada siswa mengakses materi, berpartisipasi dalam aktivitas dan menyelesaikan tugas atau ujian. Yang ketiga ada admin melalui pengguna dan pengaturan platform. Di sini ada di samping ada gambar. Yang ketiga ada pengguna mengakses sistem. Di sini ada dua, siswa dan guru mengakses Moodle melalui browser atau aplikasi mobile menggunakan akun terdaftar. Yang kedua ada sistem menyimpan aktivitas dan data dalam server untuk analisis atau pelaporan. Di sini ada contoh gambarnya di samping. Lalu yang ketiga ada pelacakan dan evaluasi. Moodle melacak aktivitas belajar pengguna, misalnya waktu login, akses materi, pengumpulan tugas, dan membuat laporan kinerja. Ya, bisa dilanjutkan oleh Saudara Fauzian.
Baik, halo, nama saya Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ditawarkan Moodle. Moodle menyediakan fitur manajemen kursus dengan struktur terorganisir, modul pembelajaran, bahan bacaan, video, kuis, tugas, forum, serta pengaturan akses peserta berdasarkan jadwal dan atau level. Evaluasi dilakukan melalui kuis interaktif, penugasan dengan tenggat waktu, dan otomatisasi penilaian. Untuk kolaborasi, tersedia forum diskusi, obrolan, berbagi file, serta proyek kelompok. Pelacakan dan pelaporan mencakup kemajuan siswa, statistik aktivitas, dan kehadiran. Moodle juga mendukung integrasi dengan alat eksternal seperti Zoom, Google Drive, Microsoft Teams, serta standar SCORM dan LTI. Dengan aplikasi mobile, pengguna dapat mengakses fitur kapan saja, serta mempersonalisasi tampilan dan menambahkan plugin sesuai kebutuhan. Lanjut. Kenyamanan dan kemudahan pengguna. Kelebihannya, yang pertama, antarmuka intuitif. Tampilan sederhana yang memudahkan pengguna baru beradaptasi. Kedua, aksesibilitas tinggi. Dapat diakses melalui browser atau aplikasi mobile. Tiga, open source dan kustomisasi. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Keempat, pengelolaan multibahasa. Mendukung berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Tantangannya, yang pertama, kurva belajar untuk administrator. Admin perlu waktu untuk memahami pengaturan sistem dan fitur-fiturnya. Dua, beban hosting. Membutuhkan server yang handal untuk skala besar. Udah, itu dia penjelasan tentang materi analisis informasi akademik LMS Moodle yang dapat kami sampaikan. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.